Selamat pagi adik-adik. Selamat pagi Kak. Apa kabar semua? Luar biasa. Sekali lagi ya, apa kabar semua? Luar biasa. Masih ingat nggak adik-adik salam sehat kita? Masih. Ayo kita salam sehat dulu ya. Salam sehat. Adik-adik, kita memulai ibadah sekolah minggu kita. Adik-adik kakak undang untuk saat teduh dimulai. Amin. Adik-adik kakak undang untuk bangkit berdiri, mari kita nyanyi Mars Sekolah Minggu. Sambil bertepuk tangan adik-adik. Sekolah minggu, rumah anak-anak semua. Bakti Allah, cinta bangsa, hidup penuh sukacita. Belajarlah firman Tuhan, cinta Tuhan, gereja maju. Jalankanlah perintahnya, muliakan terus panjang. Kita ulang sekali lagi adik-adik. Sekolah minggu, rumah anak-anak semua. Bakti Allah, cinta bangsa, hidup penuh sukacita. Belajarlah firman Tuhan, cinta Tuhan, gereja maju. Jalankanlah perintahnya, muliakan terus panjang hidup. Adik-adik dipersilakan duduk, mari kita bersatu di dalam doa. Selamat pagi ya Bapak, selamat pagi ya Tuhan, terima kasih atas penyertaan-Mu yang Kau berikan kepada kami sehingga kami dapat beribadah sekolah minggu. Berkati ibadah kami dari awal pertengahan hingga pada akhirnya hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Adik-adik kakak undang untuk bangkit berdiri, mari kita nyanyi Yesus Kekasih Jiwaku. Pakai gerakannya adik-adik. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu, karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi haleluya, Yesus kekasihku. Kita ulang sekali lagi adik-adik.
Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu, karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi, haleluya Yesus kekasihku. Adik-adik, persiapkan persembahannya. Kita akan mengumpulkan persembahan. Sambil mengumpulkan persembahan, kita nyanyi Yesus Cinta Semua Anak. Yesus cinta semua anak di dunia, putih, kuning, dan hitam semua dicintai. Yesus cinta semua anak di dunia. Yesus cinta semua anak di dunia, putih, kuning, dan hitam semua dicinta Tuhan. Yesus cinta semua anak di dunia. Mari adik-adik kita doa persembahan yang akan dibawakan oleh Kak Stefani. Adik-adik, mari kita bersatu dalam doa. Bagi ya Tuhan Yesus, terima kasih untuk berkat penyertaan-Mu selama aktivitas kami dalam 1 minggu ini ya Bapa. Hingga pada saat ini kami dapat ibadah sekolah minggu. Kami sudah mengumpulkan yang terbaik untuk-Mu ya Bapa. Semoga apapun yang sudah kami kumpulkan dapat dipergunakan dengan baik bagi kemuliaan-Mu. Dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan? Firman Tuhan akan dibawakan oleh Bang Soplip. Mari kita nyanyi Allahku Besar. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh oh, gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Oh oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh oh. Kita ulang sekali lagi adik-adik. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh oh. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh oh, gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Oh oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh oh. Oke, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih buat hari ini. Tuhan, kami dapat beribadah kepada Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Berikan kami hikmat untuk mengerti dan melakukan firman Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Berkati adik-adik kami yang ada di rumah, berkati Urapi, biarlah mereka dapat memahami firman Tuhan dengan baik. Dalam Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita buka Alkitab kita dari 1 Samuel pasal 19 ayat 1 sampai 11. Nah,
Kita buka Alkitab kita dari 1 Samuel 19 ayat 1 sampai 11. Kakak akan baca ayat pertama, adik-adik yang di rumah baca ayat kedua, begitu seterusnya. Nanti di ayat ke-11 kita baca bersama-sama. Oke. 1 Samuel 19 ayat 1 sampai 11. Daud melarikan diri karena Saul menyerang dia kembali. Saul mengatakan kepada Yonatan anaknya dan kepada semua pegawai bahwa Daud harus dibunuh, tetapi Yonatan anak Saul sangat suka kepada Daud. Sehingga Yonatan memberitahukan kepada Daud, ayahku Saul berikhtiar untuk membunuh engkau. Oleh sebab itu, hati-hatilah besok pagi, duduklah di suatu tempat perlindungan dan bersembunyilah di sana. Aku akan keluar dan berdiri di sisi ayahku di padang tempatmu itu. Maka aku akan berbicara dengan ayahku perihalmu. Aku akan melihat bagaimana keadaannya, lalu memberitahukannya kepadamu. Lalu Yonatan mengatakan yang baik tentang Daud kepada Saul, ayahnya, katanya, janganlah raja berbuat dosa terhadap Daud hambanya, sebab ia tidak berbuat dosa terhadapmu. Bukankah apa yang diperbuatnya sangat baik bagimu? Ia telah mempertaruhkan nyawanya dan telah mengalahkan orang Filistin itu, dan Tuhan telah memberikan kemenangan yang besar kepada seluruh Israel. Engkau sudah melihatnya dan bersukacita karenanya. Mengapa engkau hendak berbuat dosa terhadap darah orang yang tidak bersalah dengan membunuh Daud tanpa alasan? Saul mendengarkan perkataan Yonatan dan Saul bersumpah, demi Tuhan yang hidup, ia tidak akan dibunuh. Lalu Yonatan memanggil Daud dan Yonatan memberitahukan kepadanya segala perkataan itu. Yonatan membawa Daud kepada Saul dan ia bekerja padanya seperti dahulu. Ketika perang pecah pula, maka majulah Daud dan berperang melawan orang Filistin. Ia menimbulkan kekalahan besar di antara mereka, sehingga mereka melarikan diri dari depannya. Tetapi roh jahat yang daripada Tuhan hinggap pada Saul ketika ia duduk di rumahnya dengan tombaknya di tangannya dan Daud sedang main kecapi. Lalu Saul berikhtiar menancapkan Daud ke dinding dengan tombaknya, tetapi Daud menggelakkan tekaman Saul, sehingga Saul mengenai dinding dengan tombak itu. Sesudah itu, Daud melarikan diri dan luputlah ia pada malam itu. Kemudian Saul mengirim orang-orang suruhan ke rumah Daud untuk mengamati-amatinya dan untuk membunuh dia pada waktu pagi. Tetapi Mikal, istri Daud, memberitahukan kepadanya, demikian, jika engkau tidak dapat meluputkan dirimu malam ini, maka besok engkau akan dibunuh. Amin. Nah, shalom adik-adik. Nah, adik-adik, siapa yang di sini suka iri hati? Ada yang suka iri hati? Siapa yang di sini suka iri hati melihat kawannya berhasil mungkin, atau melihat saudaranya memiliki barang-barang bagus? Ada yang suka iri hati? Nah, kira-kira kalau iri hati baik atau enggak ya? Nah, adik-adik tentunya kalau iri hati itu tidak baik. Kenapa tidak baik? Karena iri hati akan menimbulkan dosa. Nah, contohnya kita bisa lihat dari pembacaan Alkitab kita tadi, Raja Saul. Nah, adik-adik tahu siapa Raja Saul? Nah, mungkin ada sebagian tahu, ada yang belum ya. Nah, kalau yang belum tahu, Raja Saul itu adalah raja orang Israel. Pada waktu itu Raja Saul adalah raja pertama dari kerajaan Israel. Nah, Raja Saul memiliki prajurit yang bernama Daud. Daud adalah prajurit yang sangat hebat. Daud mampu mengalahkan puluhan ribu tentara musuh. Nah, tetapi adik-adik, Raja Saul tidak suka terhadap Daud. Kenapa Raja Saul tidak suka? Karena Raja Saul menganggap bahwa Daud lebih hebat darinya. Raja Saul menganggap bahwa Daud itu lebih berhasil kalau perang ketimbang dirinya. Sehingga Raja Saul
memiliki keiri hatian terhadap Daud. Nah, akibat dari keiri hatian itu, Raja Saul berencana untuk membunuh Daud. Nah, karena iri hati tadi, Raja Saul berencana untuk membunuh Daud. Nah, tetapi rencana Raja Saul diketahui oleh Daud. Nah, sebab Yonatan anak Raja Saul memberitahukan semua rencana ayahnya kepada Daud. Nah, adik-adik, Yonatan tidak hanya memberitahukan rencana ayahnya saja kepada Daud. Namun Yonatan juga mengatakan yang baik tentang Daud kepada ayahnya. Katanya, janganlah raja melakukan dosa terhadap Daud, hambanya, sebab Daud tidak melakukan dosa terhadapmu. Nah, Raja Saul mendengar perkataan Yonatan. Pada saat itu, Raja Saul bersumpah bahwa ia tidak akan membunuh Daud lagi. Nah, namun ketika Daud kembali perang melawan orang Filistin, dia berhasil menang dan membuat orang Filistin itu kabur. Nah, Raja Saul kembali iri hati terhadap Daud. Raja Saul tidak terima, ia kembali iri hati, kemudian ia berencana untuk membunuh Daud kembali dengan melemparkan tombak ke arah Daud. Nah, tetapi Daud menghindari semuanya. Kemudian Daud lari meninggalkan Raja Saul. Nah, adik-adik, kenapa Daud memilih lari? Padahal tadi kalau adik-adik dengar ceritanya, Daud tentara yang hebat. Dia bisa mengalahkan beribu orang Filistin. Tetapi masa hanya lawan Raja Saul dia lari sih? Kenapa dia memilih lari? Karena dia menghargai Raja Saul. Dia menghormati Raja Saul. Kemudian dia tidak pernah membalas kejahatan Raja Saul dengan kejahatan. Nah, adik-adik, jadi kita sudah mengerti kenapa iri hati itu tidak baik, bukan? Nah, kalau kita iri hati, maka kita akan menimbulkan dosa seperti yang dilakukan oleh Raja Saul. Ketika ia iri hati, ia akan menimbulkan dosa. Ia akan merencanakan membunuh Daud. Nah, begitu juga dengan kita, ketika kita iri hati terhadap saudara kita, teman-teman kita, maka kita akan merencanakan hal yang jahat untuk mereka. Nah, maka dari itu janganlah kita iri hati dan kita mulai belajar untuk hidup seperti Daud, yang taat, setia, baik, dan dia juga tidak membalas kejahatan Raja Saul. Dia lebih memilih untuk membalasnya dengan kebaikan. Nah, maka dari itu kita bisa belajar dari cerita firman Tuhan hari ini, bagaimana kita tidak boleh iri hati dan kita tidak boleh membalas kejahatan dengan kejahatan. Marilah ketika adik-adik di rumah misalnya dijahati oleh saudara, atau misalnya di luar dijahati oleh teman-teman, kita balas mereka semua dengan kebaikan. Karena kita belajar dari kehidupan Daud. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih buat firman Tuhan yang sederhana tetapi berdampak besar bagi setiap kehidupan kami. Ketika kami melakukan firman ini dalam setiap kehidupan kami, Bapa, kami menyerahkan semuanya ke dalam dan kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita mau menutup ibadah kita. Nah, adik-adik yang di rumah, kakak persilakan untuk bangkit berdiri. Kita mau berdoa Bapa kami, kemudian berkat. Nanti terakhir kita aminkan 3 kali. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami atas kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, terimalah berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberikan kita kasih karunia.
Tuhan menghadapkan wajahnya kepada kita dan memberikan kita damai sejahtera. Mulai pagi ini, besok hingga Kristus datang kedua kali. Amin. Adik-adik dipersilakan duduk kembali, kita saat teduh. Ibadah sekolah minggu kita selesai. Tuhan Yesus memberkati.